Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Berbantahan Tanpa Ilmu. Nama saya Nurul Lailatul Khairiyah. Saya akan jelaskan sedikit pengertian tentang berbantahan tanpa ilmu. Berbantahan atau bisa kita sebut dengan debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua orang atau lebih, baik secara perorangan maupun secara kelompok, untuk memutuskan atau untuk mendiskusikan sebuah solusi dari sebuah masalah yang timbul. Dalam Islam sendiri, debat yaitu jidal atau jadal, yang artinya memintal atau melilit. Apabila kata jadalah ini ditambah huruf alif pada huruf jim yang berwazan fa'ala, maka kata jadalah ini dapat bermakna berdebat. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya dengan subbab pembantahan tanpa ilmu. Pembantahan atau sering dikenal dengan kata mujadalah yang terambil dari kata jadalah yang bermakna memintal atau At-Taberi menafsirkan lafaz jadalah dengan al-khusumah yang diartikan juga perbantahan atau perdebatan. Manusia itu adalah makhluk yang paling suka berdebat. Artinya, ketika Allah menyadarkan akal, pikiran, dan budi luhurnya dengan berbagai macam perumpamaan itu, mereka pun mencari-cari dalih untuk mengingkari dan tidak mau mematuhinya. Hal itu karena hawa nafsu, kesombongan, dan tipu daya dari setan atau iblis. Secara garis besar, jadalah terdiri dari dua macam, yaitu buruk dan baik. Jadalah diartikan buruk jika disampaikan menggunakan bahasa kotor, bahasa kasar atau tidak sopan, yang dalam penyampaiannya dapat menimbulkan amarah bagi lawan yang diajak berdebat tersebut. Yang kedua yaitu jadalah digolongkan baik. Dalam arti baik di sini yaitu dengan penyampaian yang menggunakan bahasa yang sopan serta menggunakan dalil atau argumen yang tepat sehingga mampu diterima lawan, bahkan dapat membungkam lawan agar tidak melakukan perdebatan lagi. Jadi pada intinya jadalah dikatakan buruk yaitu menggunakan bahasa atau akhlak yang kurang terpuji yang dapat menimbulkan mudarat, dan dikatakan baik jika disampaikan menggunakan sopan. Jadi, setiap orang berlomba-lomba untuk memenangkan argumennya dengan mengeluarkan dalil yang mereka anggap bisa menyokong pendapat yang dianggapnya paling benar, sehingga hanya ketegangan urat yang terjadi antara orang yang menyombongkan dirinya dengan sedikit pengetahuan yang mereka miliki. Yang demikian ini termasuk dalam jadalah yang buruk. Manusia diberikan kelebihan yaitu akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memikirkan bagaimana zat Allah dan membantah segala kebesaran yang telah nyata di muka bumi ini, namun untuk merenungkan dan memuji betapa besar kekuasaannya melalui tanda-tanda yang ada di alam semesta ini. Tertuliskan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 54 yang berbunyi, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala.
yang berarti, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dan dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak berdebat atau membantah. Jadi telah disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 54 bahwa manusia itu merupakan makhluk yang suka berdebat atau membantah. Saya Sofia Amalia Hadi akan menyampaikan mengenai konsep berbantahan tanpa ilmu. Berbantahan atau berdebat sesungguhnya bukanlah hal yang terlarang. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat menganjurkan umatnya untuk berdebat dengan cara yang baik. Perdebatan yang ditekankan oleh Islam yakni perdebatan yang didasarkan pada semangat ilmiah, yaitu debat yang didasari oleh ilmu. Sebuah perdebatan yang dilakukan untuk menemukan kebenaran, bukan untuk memperoleh kemenangan. Debat ilmiah ini, nilai yang dipakai yaitu benar dan salah, bukan menang dan kalah. Islam sangat melarang perdebatan yang kosong, yaitu debat kusir. Perdebatan yang tidak didasari oleh ilmu dan hikmah, yang hanya membuang-buang waktu saja, bahkan dapat menimbulkan permusuhan antara satu sama lain. Saya akan melanjutkan dari materi berbantahan tanpa ilmu. Sebagai Allah firman dalam surat Al-Hajj ayat 3 dan 8 yang berbunyi, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wasabbi kulli syaitanin murid. Yang artinya di antara manusia ada orang yang memperdebatkan tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang jahat. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dan di antara manusia ada orang-orang yang memperdebatkan tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang bercahaya. Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Malik, ia berkata, ayat ini berkaitan dengan Najib ibnu Al-Harth dan kelompok Quraisy yang mengingkari tentang adanya ketentuan takdir Allah serta memperdebatkan terhadap sifat jaiz Allah, bahkan mengenai makhluk yang mereka anggap sebagai putra Allah. Tidak hanya itu saja yang mereka perdebatkan, mereka juga memperdebatkan mengenai adanya hari kebangkitan serta mengatakan bahwa Al-Quran merupakan dongeng orang terdahulu. Perdebatan yang mereka lakukan tersebut tidak didasari dengan pemikiran yang ilmiah dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka untuk mempertahankan argumen mereka bahwa apa yang mereka utarakan adalah benar adanya tanpa memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka turunlah ayat ini yang memaparkan keadaan orang-orang kafir tersebut di tengah pengaruh oleh serta karena sikap angkuhnya. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.